Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masyarul muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat keizinannya jualan sehingga kita pada hari ini dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, hari raya haji, yaitu hari raya kurban yang insyaallah sudah kita tunaikan pada hari ini. Tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini sebagai orang tua dan Nabi Ismail sebagai anak dalam membentuk keluarga yang sakinah disampaikan oleh Sofyan Sarjana Agama, penyuluh agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan segala puji baginya, segala puji baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar dengan kebesaran yang agung. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan ibadah kurban kepada hamba-hambanya, menjadikannya segala sebagai sarana dan prasarana mendekatkan diri kepadanya, dan sebagai bukti ketakwaan kita memuji dan memujanya, memohon ampun kepadanya, serta meminta taufik dan hidayahnya. Itu adalah ibadah yang sakral, yang bertuntunan Al-Quran, bersejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Jemaah sholat Idul Adha yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita merayakan Idul Adha, hari kurbanan Nabi Ibrahim dan kesolehan luar biasa dari Nabi Ismail. Ini bukan sekedar kisah sejarah, melainkan pelajaran hidup tentang bagaimana orang tua bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana seorang anak juga bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di antara sosok teladannya dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah, suami,
dan seorang pemimpin umat yang berhati lapang dan penyabar dalam memimpin, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah menjelaskan ketika Ibrahim alaihissalam sudah berumur lebih kurang 80 tahun, beliau menikah dengan Siti Sarah, tapi belum dikaruniai oleh Allah seorang anak. Ketika itu mereka berunding, bermusyawarah, maka diberi izinlah Ibrahim untuk menikah kembali dengan Siti Hajar. Tak lama kemudian doa beliau dikabulkan oleh Allah. Siti Hajar lalu hamil, dan ketika itu tumbuhlah rasa cemburu dari Siti Sarah. Maka sifat cemburu ini bukan hanya hari ini yang lahir, tapi mulai dari dulu sudah ada sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada prinsipnya pada saat-saat berbahagia bersama dengan Siti Sarah, tetapi diberikan keinginan untuk beristri kembali agar ada keturunan. Tak lama kemudian karena kecemburuan ini sangat dahsyat, maka dikatakan dalam sejarah Islam Siti Hajar harus melahirkan di tempat yang lain, maka diantarkanlah di antara padang tandus di kota Makkah, yaitu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Disitulah ditinggalkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tak lama kemudian Siti Hajar melahirkan tanpa pertolongan siapapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail telah lahir, beliau menangis menjerit di padang tandus dan tak ada orang seorang pun yang berlalu lalang. Tapi Allah menjaga mereka karena niat tulus. Ketika itu maka Ismail menghentak-hentakkan kakinya, memancarlah. Pada giliran ketujuh kali Siti Hajar datang melihat Ismail sudah memancar air yang sangat besar di tempat mata kaki Ismail alaihissalam. Begitu besarnya air, maka Siti Hajar sangat takut. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam dalam bahasa Arab artinya berkumpul, mengecillah air ini dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam sejarah Islam bahwa sesungguhnya air Zam-Zam itu lahirnya dari perintah Allah dalam sejarah kelahiran Ismail alaihissalam. Rukun haji, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Hadirin sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Tak lama kemudian datanglah perintah dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan dalam mimpinya Ibrahim yang sudah dilukiskan dalam Al-Quran agar menyembelih Ismail anak sematawayang, agar menyembelih dan mengkorbankan Ismail alaihissalam. Maka ketika itu dalam Al-Quran juga digariskan wasafirhum, maka bermusyawarahlah. Ketika itu Ibrahim memanggil Ismail, wahai anakku, dalam mimpiku Allah perintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Karena ini adalah perintah Allah. Ismail juga menjawab, jangan ragu-ragu ayahanda, tunaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka buatlah jadwal, berjanjilah di padang tandus untuk disembelih. Ketika itu berjalan dari tempat tinggal menuju tempat penyembelihan yang sunyi. Lalu di tengah jalan banyak godaan kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, itu anakmu sematawayang satu-satunya. Kenapa engkau mau menyembelihnya? Itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin dan setan bergoda manusia. Tetapi Ibrahim tidak kukuh keimanannya. Dia tetap tangguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sepakat, maka dibaringkanlah Ismail sebuah batu, kemudian matanya ditutup. Ibrahim juga menutup matanya. Diambillah pedang yang panjang sudah diasah tajam,
untuk dihunuskan ke batang lehernya Ismail. Ketika saat sudah dimulai untuk menghunuskan pedang ini ke batang leher Ismail, Allah ganti dengan seekor kibas. Dari sejarah inilah kita disunnahkan untuk berkurban pada hari raya kurban. Kaum muslimin sidang jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini seperti apa yang digariskan dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh banyak nikmat yang kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat dan berkurban. Berkurban dalam arti kata bukan hanya bisa mengkorbankan hewan kurban saja. Berkurban realisasinya sangat panjang dalam Islam. Bisa berkurban dengan tenaga, bisa berkurban dengan pemikiran, bisa berkurban dengan harta dan jabatan. Karena memang Allah perintahkan berkurban itu bukan hanya menyembelih hewan saja, tetapi pada konteksasinya sebenarnya mengkorbankan hewan kurban di atas kemampuan manusia yang memiliki harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ada punya harta sedikit pun, hari raya kurban sudah datang. Bagaimana kita mengkorbankan tenaga? Kita berikan kepada masjid, menyumbangkan tenaga membersihkan masjid. Kita berikan kepada fakir miskin, memberikan tenaga untuk membantunya. Kita cendikiawan memberikan pemikiran-pemikiran segar, tidak pemikiran-pemikiran yang fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Kita korbankan, maka termasuk ibadah spiritualnya seperti ibadah Ibrahim mengkorbankan semangat juangnya terhadap anak yang dia cintai. Maka hari ini beruntunglah kepada saudara-saudara kita yang sudah memiliki harta yang diberikan Allah, bisa berkorban sebagian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi bagi kita belum, sembelih dan korbankanlah sifat aku dan sombong yang ada dalam diri kita masing-masing, terlebih kepada khatib hari ini. Karena pangkat jabatan, harta yang kita miliki sedikit pun tak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika sombong, angkuh dan nilai-nilai yang tidak baik itu adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada prinsipnya bahwa keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteladanan Ismail alaihissalam terhadap Allah ini ada 3 jenis keuntungan yang dia lakukan. Yang pertama adalah bahwa Ibrahim melihatkan kepemimpinan spiritualnya. Nabi Ibrahim membimbing keluarganya menuju tauhid. Bahkan saat diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau setia dan taat, maka akan tergarislah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalamnya. Di dalam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat yang kira-kira artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, maka pikirkanlah pendapatku. Ismail berkata, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Sabar tulisannya hanya 5 huruf, S-A-B-A-R, sabar. Mandokon namomodo, tapi aplikasinya sangat sulit sekali. Maka banyak orang-orang tidak mampu ketika diberikan anugerah, ketika diberikan sesuatu, ketika diberikan penghormatan, tidak bisa dia pelihara karena sabarnya mungkin belum sesabarnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka hari ini sembelihlah sifat angkuh dan sifat-sifat sombong kita. Mari kita tunjukkan teladan kita seperti Ismail, bersifat sabar dalam kehidupan sederhana.
Siti Hajar, seorang istri perempuan yang tidak punya kekuatan pada prinsipnya kecuali hanya kekuatan berdampingan dengan suaminya. Harus diantarkan ke tempat yang sunyi dan melahirkan sendiri. Jarang sekali zaman sekarang ada manusia seperti ini. Ini adalah ketangguhan menguji coba bahwa kesetiaan kepada Allah tidak sebanding dengan juga kesetiaan kepada sang suami. Sepanjang pernah suaminya baik, seorang istri harus memang mematuhi apa yang sudah dianugerahkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Sarah sudah teruji ketangguhannya. Maka apakah seorang perempuan ibu-ibu mampu tidak 100% mencontoh Siti Sarah, Siti Hajar ini? Maka harus kita aplikasikan hari ini. Korbankan sikap ego, sikap egois, sikap tidak mempedulikan seorang suami. Kadangkala banyak perempuan di zaman sekarang, suami ketika uang ada baru dia akan sayang seorang suaminya, tapi ketika uang tidak ada maka seorang perempuan sangat sering sekali untuk tidak menghormati sang suami yang tidak cintai. Mari kita belajar dengan Siti Hajar ini. Apapun ceritanya, bagaimanapun tantangan kehidupan rumah tangga, agar bisa terjadi keluarga sakinah, mawaddah yang harus dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim bahwa saya harus diantarkan ke Bukit Safa dan Marwah? Ketika itu Ibrahim menjawab, iya Siti Hajar, kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami dimanapun ditempatkan. Begitulah keyakinan seorang istri yang penuh dengan keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siti Hajar adalah contoh istri yang setia, yang kuat, yang tahu bahwa sesungguhnya dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan akhir daripada menjadi manusia yang saleh. Kesalehan kita lihatkan dengan banyaknya harta. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu manusia yang punya hewan kurbannya, kalau dihitung jumlahnya, dia wajib berkurban, malah wajib berzakat. Tapi banyak manusia mendustai dirinya. Ketika dihitung hewan kurbannya, dia bilangkan yang tidak sampailah umurnya, dia bilangkan yang macam-macam, tetapi dia bisa menjual, tapi dia tidak bisa berkurban. Ada hasil survei kita, dulu 2 tahun kurang 2 bulan saya di rantau begini, kurang 3 bulan. Ada satu desa di tempat ini, sama sekali tidak pernah bisa berkurban setiap tahun. Ini menjadi perhatian kita. Sebesar satu desa, sebanyak itu kakak. Maka ini kita doakan saudara-saudara kita ke depan. Jangan tunggu meminta saja, memberi lebih baik daripada menunggu permintaan. Kita perlu mencontoh kesolehan Ibrahim alaihissalam. Tidak peduli apapun perintahnya, nyawa anak sematang layang pun disembelih ketika dia memang itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta yang cukup seperti apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan tentang kurban ini, fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat, berkurban. Apa kata Rasul? Wahai para sahabatku, kepada seluruh umat Islam yang mampu berkurban, yang ada hartanya, tetapi dia tidak mau berkurban, ultimatumnya Rasul, jangan dekat-dekat ke masjid, karena itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita punya harta, kita punya pangkat dan jabatan, kita punya kekuatan ekonomi, tapi tidak mau berkurban pada hari-hari kurban seperti hari ini. Kata Rasul, ultimatumnya jangan dekat-dekat masjid, kata Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini kita seantero semua sepertinya di kota Makkah sudah wukuf di padang Arafah. Kita berdoa, kita semua, terlebih di desa Tandike yang kita cintai ini, mari kita bangun persamaan dan persamaan lagi, persatuan dan kesatuan.
tinggalkan berbeda pendapat, karena semuanya akan kita kembalikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Persoalan-persoalan dunia ini hanya klasik. Persoalan-persoalan pangkat dan jabatan hanya klasik. Persoalan yang paling penting adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena nanti itu yang akan kita bawa. Tidak kita bawa uang banyak, tidak kita bawa pangkat dan jabatan, tidak kita bawa hebatnya, tapi yang kita bawa adalah takwa kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kami mengimbau terlebih kepada khatib hari ini, jika memang masih ada di dalam tubuh kita sifat angkuh, sifat sombong, sifat cuek terhadap kebutuhan-kebutuhan kemaslahatan umat, sembelih dan korbankan hari ini. Kalau kita belum mampu mengkorbankan seekor hewan yang sepertinya Ibrahim alaihissalam. Di akhir khutbah yang kita sampaikan ini, kiranya kepada kita semua masyarakat Desa Tandike yang kami cintai ini, mari kita kembalikan kita kebersamaan dan kepersatuan, kekeluargaan, kepersaudaraan perlu kita bina, karena memang ini adalah sebagian pengorbanan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Desa Tandike ini ke depan baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Desa dicintai dan diberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah serta rezeki yang cukup banyak di tempat ini. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga dari apa yang sudah kita uraikan, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteladanan Ismail bisa kita contoh bersama. Tidak bisa 100%, mari kita mulai sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, sehingga kita tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.